Sebulan terakhir, masyarakat dihebohkan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat dari pajak terhadap seorang anak muda yang bernama David. Dan masalah ini kemudian membuka borok yang terjadi sebenarnya di lingkungan pajak itu sendiri. Kembali bersama saya, Fikrul Hanif Sufyan. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan tentang blasting, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai pajak. Persoalan blasting sendiri atau pajak, kalau kita Indonesiakan, itu sebenarnya sudah lama ada di bumi Nusantara. Sejak bertumbuhnya kerajaan-kerajaan baik di masa fase Hindu, Buddha maupun Islam, pajak itu sudah ada dan sudah diberlakukan kepada masyarakat dan daerah taklukan. Misalnya saja di kerajaan-kerajaan besar, mereka pada umumnya akan menerima upeti, apakah dalam bentuk emas, kemudian dalam bentuk barang berharga lainnya, ataupun dari hasil bumi yang mereka peroleh dari daerah-daerah taklukan mereka. Nah, sistem ini kemudian berlanjut ketika VOC menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Pada abad ke-16, pada masa VOC, seorang pejabat waktu itu berkunjung ke daerah Parahyangan dan ia meneliti tentang persoalan tanah yang ada di sana. Ya, akhirnya mengeluarkan sebuah referensi untuk memberlakukan land rente atau pajak yang diberlakukan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dan waktu itu belum ada protes yang terjadi masa itu. Masyarakat pada umumnya menerima apa yang waktu itu digariskan oleh VOC di masa itu. Namun VOC akhirnya dibubarkan karena persoalan pajak tadi itu. Karena beberapa pejabat yang bernaung di bawah VOC ini, pada masa itu mereka melakukan tindak korup terhadap apa-apa yang mereka terima, dan kemudian yang menjadi bagian dari hak istimewa dari VOC itu sendiri. Nah, dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 1816 mulai dikenal istilah Histak. Histak ini merupakan pajak yang diberlakukan kepada warga negara yang mendiami suatu wilayah atau suatu tempat. Nah, dalam bahasa kekinian ya, kita mengenalnya barangkali dengan pajak bumi dan bangunan. Kemudian pada awal-awal abad ke-20 kembali pemerintah Hindia Belanda itu menerapkan pajak yang baru. Pada tahun 1921 diperkenalkanlah pajak perseorangan. Pajak yang memang disasar untuk penghasilan ataupun dari hasil bumi pada masa itu. Dan kemudian pada tahun 1925 diberlakukanlah pajak untuk perseroan atau perusahaan. Nah, ini merupakan beberapa model pajak yang waktu itu dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan diterapkan baik kepada individu maupun dalam bentuk perseorangan. Maaf, dalam bentuk perusahaan. Itu merupakan bukti bahwa di masa pemerintah Hindia Belanda itu sudah diterapkan pajak baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan di masa itu. Nah, di Sumatera Barat sendiri itu terjadi beberapa kali penolakan terhadap pajak. Misalnya, kita contohkan saja
pada saat seorang controller yang waktu itu ditugaskan di Padang, dia mengamati apa yang terjadi di masa itu. Ketika dia 2 bulan berada di Padang, dia sudah mengamati bagaimana perilakunya orang-orang yang bermukim di kota Padang itu menolak pajak yang diberlakukan oleh pemerintah di masa itu. Nah, dalam kasus yang cukup menarik juga, penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Minang juga terkait dengan Honden blasting atau pajak anjing. Pajak anjing ini waktu itu diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu di awal-awal abad ke-20. Dan ini memang tidak dipatuhi oleh orang-orang Minang yang memang hobi berburu di masa itu. Mereka menolak anjing-anjing peliharaan mereka itu kemudian dikenakan pajak secara semena-mena oleh pemerintah di masa itu. Dalam catatan-catatan yang kita temukan, misalnya dalam Sumatera Koran, kemudian dalam Delhi Koran dan lain sebagainya, itu memang ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Gedung Gemeente atau yang kini kita kenal sebagai Gedung Balai Kota Padang. Di sana itu sudah disosialisasikan tentang pajak untuk anjing ini. Dan ternyata ini mendapatkan respon keras dan penolakan terutama dari laki-laki Minang yang memang hobi dalam berburu dan kemudian memelihara anjing ini. Nah, persoalan berikutnya juga dalam pemungutan pajak ini juga melibatkan tidak hanya dari etnis Tionghoa yang memang menjadi bagian dari pungutan dari blasting ini di masa lalu di kota Padang, tapi juga ini juga melibatkan kepala nagari. Kemudian juga beberapa perangkat yang memang dikerahkan pada masa itu untuk memungut dan kemudian menghitung dari pajak yang akan mereka kenakan terhadap masyarakat. Misalnya saja yang terjadi di Kota Lawe. Pada tahun 1923 itu terjadi perseteruan antara Ketua Sarekat Rakyat Padang Panjang yang bernama Haji Datuk Batua dengan Kepala Nagari Kota Lawe yang bernama Datuk Tan Basa. Apa persoalan yang terjadi? Ternyata yang disentil oleh Haji Datuk Batua ini adalah persoalan pajak yang diterapkan dan dipungut oleh kepala nagari ini untuk kartu pas untuk hewan ternak. Misalnya untuk sapi, kemudian kambing dan lain sebagainya. Itu sudah ada dilakukan secara sepihak oleh kepala nagari itu terhadap masyarakat waktu itu. Belum termasuk juga pajak juga yang diterapkan per harinya atau pungutan kepada pemilik-pemilik lots ya, atau pemilik los yang kita kenal pada hari ini. Toko-toko kecil atau dalam bentuk kedai-kedai kecil atau yang dalam bentuk pedagang kaki lima yang juga dipungut oleh kepala nagari ini. Perseteruan ini kemudian memuncak dan inilah yang kemudian yang menjadi faktor pemicu akhirnya Ketua Sarekat Rakyat Haji Ahmad Khatib gelar Datuk Batua ini kemudian diringkus oleh Kenil, tentara Kenil, dan juga oleh tentara Mersose di masa itu. Alasan lainnya karena dia juga marah kepada kepala nagari ini yang sudah memotong uang hasil lelah dari para buruh yang waktu itu mengerjakan jalan. Faktor penyebab lainnya yang menjadi alasan dari tentara Kenil dan kemudian juga Mersose waktu itu meringkus Haji Datuk Batua ini merupakan perintah dari asisten residen Padang Panjang
dan juga aduan dari si kepala nagari Kota Lawe ini sendiri. Aduan lainnya itu adalah bahwa si kepala nagari ini telah memotong honor dari buruh yang mengerjakan jalan yang dari Kota Lawe itu menuju ke nagari Penyalayan. Ini terjadi perdebatan yang cukup keras di masa itu, dan kemudian kepala nagari ini mengadu kepada Hufjaksa dan juga asisten Presiden Padang untuk segera meringkus ketua Sarekat Rakyat Padang Panjang itu. Nah, demikian sequence kita pada hari ini. Sampai jumpa dengan sequence berikutnya.